Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Pak Marzuki, bisa di unmute? Sudah. Pak Marzuki di mobil ini ya? Ya, perjalanan. Pak Marzuki, ini sekarang masuk Bu Elvi untuk narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan Anak. Ya. Saya coba buka dulu. Ini tercatat Pak Marzuki sekarang posisinya 107 peserta. 107 ya. Oke, nggih. Monggo. Oke. Sama kami juga lagi menunggu Bapak Ramli Rahim nanti akan memberikan sambutan ya Pak dalam kegiatan ini. Oke, siap. Ini susunan acara pada sore hari ini, siang menjelang sore. Jadi selamat datang, tadi kita sudah saksikan untuk video selamat datang serta pelatihan calon fasilitator daerah Sekolah Ramah Anak. Nanti ada pengenalan narasumber. Hari ini narasumbernya Bu Elvi Hendrani. Beliau Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kreativitas dan Budaya, Deputi Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang kedua Ibu Bekti, beliau Fasilitator Nasional Sekolah Ramah Anak. Nanti pada pembukaan sekaligus laporan akan disampaikan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Provinsi Jawa Timur Bapak Marzuki. Yang kedua sambutan sekaligus membuka acara singkat, sambutan singkat dari Ketua Umum IGI. Yang selanjutnya materi. Untuk Bapak Ibu, tata tertib yang pada acara hari ini sementara berjalan proses pembukaan. Pada saat nanti sesi tanya jawab, kami membuka 2 sesi Bapak Ibu. Tiap sesinya itu ada yang langsung dan ada yang bisa menulis di grup chat. Jadi ada langsung dan ada yang bisa ditulis di grup chat, nanti kami yang akan membacakan ke narasumber. Namun untuk bertanya secara langsung Bapak Ibu nanti bisa klik raise hand di kolom partisipan. Dan diharapkan Bapak Ibu menggunakan nama sesuai dengan nama yang mendaftar pada saat panitia. Demikian ya Bapak Ibu ya. Saya mencoba menyapa Bu Elvi. Sudah hadir di sini Bu Elvi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat datang Bu Elvi. Terima kasih perkenaan waktunya. Untuk teman-teman hadir di sini Bu Elvi sekarang 107 peserta dari Ikatan Guru Indonesia Provinsi Jawa Timur. Ada 107 peserta sekarang. Dan Bu Bekti juga sudah hadir, Fasilitator Nasional Sekolah Ramah Anak untuk Provinsi Jawa Timur. Kami sementara menunggu Pak Ramli Rahim, tapi sebelum itu kami memberikan kesempatan dulu kepada Pak Marzuki ya Pak Marzuki untuk memberikan sambutan ataupun laporan terkait kegiatan pada siang hari ini. Siap. Silakan Pak Marzuki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat datang pada narasumber kita. Yang pertama dari Bu Elvi Hendrani dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berbahagia, pada Pak Bagus Tibio Sumantri, Fasilitator Nasional, Ibu Bekti Prastini dari Basnas juga, dan Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan. Pertama, mari kita baca syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
kita diberi kesempatan sehingga bisa belajar dan terus belajar. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan Nabi Muhammad SAW. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bu Elvi Hendrani selaku Asdep Kementerian yang mempercayai Ki Jawa Timur untuk menyelenggarakan Pasda Sekolah Ramah Anak. Barangkali ini yang pertama kali di Indonesia ya, Bu Elvi ini. Terima kasih sekali lagi kami atas nama warga Jawa Timur. Mudah-mudahan keberadaan Ki Jawa Timur bisa membantu pemerintah khususnya wilayah Jawa Timur untuk mencapai kondisi kabupaten kota layak anak. Memang ini dilatar belakangi oleh keprihatinan bersama bagaimana sekolah ramah anak ini belum betul-betul membumi di Jawa Timur. Jadi sudah ada upaya yang luar biasa, tapi gerakannya ini perlu serentak. Oleh karena itu teman-teman di Jawa Timur peduli untuk bersama-sama Pak Bekti, Bu Bekti dan Pak Bagus dan Bu Elvi untuk bersama-sama bagaimana Jawa Timur ini segera mencapai kondisi yang seperti diharapkan. Mudah-mudahan kerjasama ini tidak hanya di sini saja, tapi pada kelanjutan sehingga teman-teman yang sangat semangat ini bisa terus terfasilitasi dan termotivasi untuk mengimplementasikan di unit pekerjaan masing-masing maupun mengimbaskan. Dan bila Ibu Elvi, Bu Bekti dan Pak Bagus butuh relawan-relawan, nah teman kami yang 107 ini siap untuk membantu dan ditugaskan di mana saja. Perlu saya laporkan Bu Elvi ini pesertanya ini membludak sekali. Kami membuka hanya 3 hari, tapi ini andaikan tidak ditutup itu sudah 200-an ya. Bahkan ini yang minta dimasukkan banyak sekali. Kami mohon maaf nggak bisa memfasilitasi semuanya. Ini pun kami tutup 100, ternyata yang sudah daftar sudah 107. Ini kondisi teman-teman, semangatnya mudah-mudahan semangatnya ini bisa gayung bersambut dengan kementerian sehingga kita selalu bersama-sama untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia khususnya di Jawa Timur. Barangkali itu mohon bimbingan dan arahan sehingga teman-teman betul termotivasi, terfasilitasi sehingga Jawa Timur menjadi yang terbaik. Kalau sudah menjadi baik, ini akan menjadi prestis yang bisa dikembangkan ke seluruh wilayah Indonesia. Barangkali itu terima kasih kepada semuanya. Selamat berworkshop moda daring kepada Bapak Ibu semuanya. Mari kita ikuti selama 3 hari dan selama pendampingan. Karena nanti tugas Bapak Ibu tidak hanya workshop 3 kali, 3 hari, tapi masih ada pendampingan untuk pembuatan tugas sehingga Bapak Ibu dinyatakan layak sebagai fasilitator sekolah ramah anak untuk Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak Marzuki. Bu Elvi sudah siap? Ya. Untuk Bapak Ibu sekalian, Pak Marzuki, untuk paparan pertama dari Bu Elvi tentang KHA ya Bu. Kebijakan SRA KHA, Konvensi Hak Anak. Saya akan mencoba buka paparannya dari sini. Nanti Bu Elvi bisa memberikan materinya. Sebelum itu kami perkenalkan Bu Elvi Hendrani adalah Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kreativitas dan Budaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Beliau yang langsung menghandle tentang sekolah ramah anak di seluruh Indonesia. Silakan Bu Elvi untuk ini sambutannya dulu. Nanti saya persiapkan paparannya ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Salam SRA. Bapak Ibu sekalian, saya sangat senang pada waktu pertama kali ditawari untuk menjadi narasumber di IGI Jawa Timur. Pada waktu itu rencananya kita memang akan bertatap muka,
Tetapi karena memang kondisi sekarang ini extraordinary ya Bapak Ibu sekalian, kita sedang dalam cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana persatuan kita untuk mengalahkan pandemi Covid. Tetapi tetap kita harus bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan yang tentu saja harus bermanfaat. Dan ini menjadi salah satunya kita tetap melaksanakan pelatihan walaupun tidak seperti niat awal, tetapi mudah-mudahan ini juga bisa optimal untuk mengenalkan dan untuk menjadi panduan Bapak Ibu sekalian dalam mengimbaskan kaidah-kaidah sekolah ramah anak di satuan pendidikan di Jawa Timur khususnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama-tama saya mengucapkan salam bangga dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian yang tadi katanya kalau tidak ditutup bisa 200-an, dan karena sudah ditutup tapi ada 107. Terima kasih atas yang awalnya keinginan Bapak Ibu sekalian untuk mau menjadi fasilitator dan menjadi penggiat sekolah ramah anak, yang pada hakikatnya sekolah ramah anak adalah suatu niatan kita untuk melindungi anak-anak pada waktu mereka menjalani proses pendidikan. Bahkan pada waktu sekarang anak-anak belajar di rumah pun kita tetap harus mengawal. Saya selalu mengatakan kepada para Fasnas fasilitator nasional, bukan berhenti untuk mengawal anak-anak pada waktu mereka bersekolah tanda kutip pindah ke rumah. Karena tetap proses pendidikan harus dikawal oleh 3 pilar, yaitu oleh guru, oleh orang tua, dan anak itu sendiri. 3 pilar ini yang menjadi 3 pilar sekolah ramah anak dan yang harus selalu bergerak bersama-sama. 3 pilar ini ada 1 pilar yang tidak bergerak, maka tidak akan jadi SRA-nya. Tidak akan optimal pelaksanaan sekolah ramah anaknya. Orang tua tidak bergerak, tidak akan optimal. Guru apalagi, anak apalagi. Nah, sekarang pada waktu proses pembelajaran berada di rumah, maka tetap 3 pilar ini harus bergerak bersama-sama. Komunikasi efektif harus terus dilakukan. Komunikasi efektif dapat dilakukan melalui grup WA. Yang paling mudah sekali grup WA. Di beberapa tempat karena memang tidak ada tidak ada internet, barangkali tidak ada online, tetapi tetap harus ada tanggung jawab dari sekolah, karena yang saat ini bukan memindahkan proses pembelajaran di sekolah ke rumah, tidak Bapak Ibu sekalian, tetapi proses pendidikannya. Bukan kurikulum yang sisa kurikulum di sekolah dipindahkan ke rumah, bukan. Tetapi bagaimana proses pendidikan harus tetap berlangsung dengan cara yang lain, tapi tetap harus menyenangkan. Karena inti dari sekolah ramah anak adalah bagaimana memenuhi hak anak, melindungi anak selama mereka berada di satuan pendidikan atau proses pembelajaran. Dan proses pembelajaran tetap dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya diminta selama pelatihan ini memberikan 2 materi. Yang pertama adalah konvensi hak anak dan yang kedua adalah sekolah ramah anak, kebijakan sekolah ramah anaknya. Jika di pelatihan kita bertatap muka, barangkali masing-masing minimal 2 jam. Tetapi di sini saya akan mencoba 2 jam itu untuk 2 materi. Dan artinya saya berharap nanti apa yang akan link paparan dapat Bapak Ibu sekalian lihat, menjadi bahan baca Bapak Ibu sekalian, agar dapat menjadi membuka wawasan Bapak Ibu sekalian tentang hak anak. Mengapa yang pertama saya, Pak Bagus, agak hilang? Ya, Bu. Mengapa yang pertama sekali saya masukkan materinya adalah konvensi hak anak, karena tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Marzuki, bukan rumah besarnya, tetapi grand desainnya sekolah ramah anak itu adalah merupakan pendukung dari Kabupaten Kota Layak Anak. Dan Kabupaten Kota Layak Anak adalah implementasi dari konvensi hak anak yang sudah kita ratifikasi sejak tahun 1990. Dan
melalui Kepres nomor 36 tahun 1990 dan disepakati 198 negara yang sekarang menjadi PBB. Dan Konvensi Hak Anak inilah yang implementasinya menjadi kabupaten kota layak anak, dan salah satu indikatornya adalah sekolah ramah anak. Indikator sekolah ramah anak adalah indikator yang mempunyai poin tertinggi dari seluruh indikator ada 24 indikator di Kabupaten Kota Layak Anak, dan Sekolah Ramah Anak indikator ke-19 dan merupakan indikator yang mempunyai poin tertinggi karena Sekolah Ramah Anak melindungi sepertiga hidup anak. Jadi pada waktu anak melakukan proses pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga apa yang dilaksanakan di Sekolah Ramah Anak adalah merupakan perwujudan perlindungan anak, perwujudan hak anak, pemenuhan hak anak selama mereka berada dalam proses pendidikan. Sehingga yang pertama kali harus diketahui oleh Bapak Ibu sekalian adalah konvensi hak anaknya. Apa sih konvensi hak anak itu? Nah, mengapa setiap di evaluasi KLA, barangkali Pak Marzuki bisa melihat bahwa minimal di setiap sekolah ramah anak yang sudah di SK-kan harus ada 2 orang tenaga pendidik atau kependidikan yang sudah terlatih KHA, yang KHA dan SRA yang dibuktikan dengan adanya sertifikat. Nah, untuk pelatihan ini pun saya nanti akan mengeluarkan sertifikatnya, Bapak Ibu sekalian. Sertifikatnya kemarin sudah disepakati menjadi 32 atau 35 jam, karena 32 ya, 32 jam, dan itu 32 jam, dan itu termasuk untuk bagaimana Bapak Ibu sekalian melakukan tindak lanjutnya. Nah, oke, kalau begitu maka konvensi anak harus saya kenalkan terlebih dahulu, dan nanti bagaimana penerapannya di sekolah ramah anak. Nah, silakan Pak Bagus. Konvensi hak anak adalah suatu pedoman perlindungan anak yang disepakati oleh 198 negara di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, dan disepakati bahwa semua negara yang sudah meratifikasi akan bersama-sama melindungi anak-anak di semua negara yang meratifikasi. Jadi artinya apa? Bahwa semua negara yang sudah beratifikasi akan melindungi semua. Jadi kalau ada anak orang Jepang datang ke sini dan mereka misalnya mendapatkan perlakuan yang tidak benar di Indonesia, maka Indonesia harus melindungi. Ada anak Indonesia yang terlantar di Jerman, maka Jerman harus segera melindungi. Itu perjanjiannya. Lanjut saja, bentuk dari konvensi hak anak ini adalah bentuknya pedoman, bentuknya suatu bentuk tertulis, suatu dokumen yang berisikan bab dan pasal. Ada 8 bab yang disebut klaster, Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang berisikan benar-benar hak anak hanya mulai dari bab 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 5 bab terakhir adalah benar-benar berisikan hak anak. Lanjut saja, Pak. Bapak Ibu sekalian, prinsip-prinsip, langsung aja ke prinsip-prinsip konvensi hak anak, Pak. Ini nanti bisa menjadi bahan baca. Ada 4 prinsip penting konvensi hak anak yang juga menjadi prinsip dari sekolah ramah anak. Yaitu yang pertama adalah, halo, Pak Bagus. Pak Bagus. Halo. Suara saya masih kedengeran, Bu? Masih terdengar ya? Jelas, Bu. Tapi tapi slide-nya mungkin ya. Ada enggak di saya gambarnya hilang. Iya, slide-nya Bu. Kalau suara Ibu, tampilan Ibu kelihatan. Ya. Tampilannya, tapi di sayanya enggak kelihatan. Bapak Ibu sekalian, prinsip saja yang pertama adalah prinsipnya non diskriminasi, bahwa di sekolah ramah anak dan disepakati 198 negara bahwa tidak boleh ada diskriminasi kepada anak. Perlakuannya sama, hak seluruh anak bagaimanapun bentuk mereka, dimanapun mereka berada adalah sama. Yang kedua adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Maka prinsip ini dilakukan jika di sekolah adalah memastikan bahwa mereka harus berada pada kepentingan utama dari apa kebijakan yang dipunyai oleh sekolah.
Pertanyaannya satu untuk tes apakah kebijakan dari sekolah atau kebijakan suatu negara memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yaitu apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh negara atau sekolah setelah kebijakan itu dilaksanakan anak bertambah baik atau tidak. Itu saja, tanyakan dan jawab dengan hati. Tidak ada yang bisa menjawabnya kecuali hati kita sendiri, dan kita harus memposisikan untuk mengetahui apakah prinsip ini sudah dilakukan. Kita memposisikan kita sebagai anak, baru bisa mengerti apakah memang kebijakan kita sudah berpihak kepada anak atau belum, atau sudah berperspektif anak atau belum. Ini adalah prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah prinsip untuk memastikan anak tetap hidup dan intervensi yang dilakukan sesuai dengan tumbuh kembang anak. Artinya apa? Sekolah ramah anak intervensinya untuk tingkatan prasekolah, TK, PAUD, RA akan berbeda dengan SD misalnya. Akan berbeda dengan SMP, akan berbeda dengan SMA. Karena apa? Karena masing-masing mempunyai level tumbuh kembang yang berbeda-beda, penangkapan yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda. Ini memastikan mereka tetap hidup dan intervensi kebijakan sesuai dengan tumbuh kembangnya. Yang keempat adalah menghargai pendapat anak, mendengarkan suara anak. Ini yang keempat ini juga menjadi salah satu komponen dari sekolah ramah anak. Bagaimana kita menghargai anak sehingga dari pertama komponen sekolah ramah anak dilakukan setelah setelah satuan pendidikan mau menjadi sekolah ramah anak, maka melibatkan anak menjadi sangat penting untuk mendengarkan suara mereka, karena apa yang kita rasakan, cara berpikir kita tidak bisa kita terapkan kepada anak, sehingga sangat penting bahwa anak dilibatkan untuk mengetahui cara berpikir mereka dan cara kita mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan anak yang disuarakan oleh anak itu sendiri. Lanjut Pak Bagus, langsung ke klaster 1 saja. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal penting di Konvensi Hak Anak, yaitu saya cepat saja. Yang pertama adalah bahwa ada batasan usia anak, yaitu sampai di bawah 18 tahun. Artinya apa? Bahwa untuk seseorang anak yang sudah berumur 18 tahun, tetapi kalau di Indonesia kita memakai batasannya, walaupun di undang-undangnya di bawah 18 tahun karena itu kesepakatan semua negara, tetapi implementasinya sampai lulus SMA Bapak Ibu sekalian. Artinya bahwa anak sampai mereka lulus SMA masih kita sebut dengan anak, yang artinya bahwa hak mereka sama sampai kelas 3 SMA. Tetapi di undang-undang sendiri bahwa anak adalah diartikan bahwa mereka atau seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, bahkan di perlindungan anak dikatakan termasuk anak dalam kandungan. Dan yang kedua adalah prinsipnya bahwa anak tidak boleh mendapatkan hukuman mati apapun kesalahan mereka, karena pada dasarnya semua kesalahan anak adalah berbasiskan kesalahan orang tua. Siapa yang salah? Negara. Siapa yang salah? Masyarakat. Siapa yang salah? Media yang tidak terkawal. Siapa yang salah? Orang tua yang salah pengasuhan dan memberikan penelantaran dan sebagainya. Jadi artinya kontribusi orang dewasa terhadap anak menjadi sangat kental pada waktu anak melakukan kesalahan, sehingga batas hukuman untuk anak hanya 10 tahun. Itu yang kedua, tidak ada hukuman mati dan hukuman seumur hidup untuk anak. Yang ketiga adalah memastikan semua anak usia sekolah harus bersekolah, tidak boleh bekerja, tidak boleh menikah. Sehingga selama ini sampai tahun ini PR dari Indonesia karena 5 tahun sekali kita melaporkan di depan PBB apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi hak anak, maka PR di Indonesia yang utama adalah masih tingginya angka perkawinan anak dan masih hampir merata di seluruh daerah di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, lanjut kepada ada 5 klaster hak anak, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah klaster yang mengatakan bahwa anak-anak harus mendapatkan
haknya secara pribadi. Klaster ini, hak sipil dan kebebasan adalah klaster yang mengawal anak sebagai pribadi. Di klaster ini dikatakan bahwa pertama, Pak Bagus, ya, lanjut saja Pak Bagus, ya, bahwa di klaster ini dikatakan bahwa pertama, anak harus bebas dari penyiksaan, penghukuman, dan merendahkan martabat manusia. Karena tadi kata seseorang di definisi anak adalah mengatakan bahwa negara kita secara sah mengatakan bahwa anak adalah manusia, sehingga tidak yang tadi sampai anak dalam kandungan tidak boleh ada pengguguran anak dalam kandungan karena termasuk pembunuhan, karena tadi kata orang tadi berdampak kepada adanya undang-undang yang mengawal anak ini sebagai seorang manusia, sehingga di klaster pertama, di hak sipil dan kebebasan yang mengatur bagaimana anak supaya mereka berdiri sebagai individu yang tidak direndahkan, maka yang pertama adalah tidak boleh ada perendahan martabat anak di sini. Anak harus diperlakukan secara manusiawi, yang kalau di sekolah ramah anak implementasinya adalah bagaimana anak-anak mendapatkan pembinaan pada waktu mereka salah. Bagaimana anak yang korban pornografi, korban kekerasan, korban penelantaran, dan korban nafsa misalnya harus mendapat pertolongan, bukan hukuman. Jadi ini adalah implementasi di sekolah ramah anak, bahwa di tata tertib sekolah ramah anak tidak boleh ada hukuman, tetapi harus berupa pembinaan. Ini merupakan tantangan kita bersama karena Indonesia terkenal sangat senang menghukum, karena sisa-sisa penjajahan dulu bahwa semua pendisiplinan dilakukan dengan hukuman. Nah, ini yang melekat di kita karena kebanyakan orang dewasa yang sekarang menjadi guru, orang tua yang sekarang menjadi orang tua anak, dibesarkan dengan cara hukuman, pendisiplinan dengan cara hukuman. Yang kedua adalah anak harus memiliki identitas. Akte kelahiran. Di sekolah ramah anak, pada setiap tahunnya kami memohon agar terdapat sekolah melakukan pendataan untuk hak identitas anak. Apakah anak mempunyai akte kelahiran atau tidak? Jika tidak mempunyai akte kelahiran, maka Bapak Ibu sekalian silakan berkolaborasi dengan Dinas PPPA. Sampaikan data, minta tolong untuk membantu anak tersebut agar mempunyai akte kelahiran atau identitas yang mengatakan bahwa jika mempunyai akte kelahiran artinya negara mengakui. Jika tidak mempunyai artinya negara seperti tidak mengakui. Yang ketiga adalah hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap anak harus didengar suaranya. Sehingga ini pun menjadi komponen kelima dari sekolah ramah anak, bahwa suara anak didengar, anak dilibatkan dalam keseluruhan komponen sekolah ramah anak. Hak berpikir dan berhati nurani adalah untuk memperoleh ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai. Jadi setiap satuan pendidikan, dan kalau sekarang maka orang tua harus mengawal beribadah bersama anak dan sebagainya. Lanjut Pak Bagus. Selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan informasi yang layak. Lanjut Pak Bagus. Hak mendapatkan informasi yang layak adalah satu-satunya hak anak yang dibatasi oleh negara. Hak mendapatkan informasi hanya dibatasi hanya untuk mendapatkan informasi yang layak. Halo Pak Bagus. Ya Bu, sebenarnya ini kayaknya agak trouble. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa implementasi di sekolah ramah anak? Hak mendapatkan informasi di sekolah ramah anak, bahwa sekolah ramah anak harus mempunyai kebijakan untuk membatasi informasi anak. Bagaimana implementasinya? Realnya adalah membatasi penggunaan gawai. Bu, kami menggunakan gawai untuk browsing mata pelajaran, silahkan. Browsing mata pelajaran silahkan menggunakan gawai. Tetapi kami ingin sekolah ramah anak mempunyai batasan untuk penggunaan gawai. Hanya untuk browsing mata pelajaran, selainnya itu dikumpulkan. Karena apa? Hasil kajian cepat kami, anak-anak setiap harinya seringkali
bertukar menukar konten pornografi sehingga melalui gawainya, sehingga 98% anak SMP dan SMA di kota besar mereka sudah minimal 1 kali melihat konten pornografi setiap harinya di sekolah, Bapak Ibu sekalian. Paling banyak terjadi pertukaran konten pornografi secara bertatap muka adanya di WC atau di tempat buang air kecil. Nah, sehingga WC atau toilet Bapak Ibu sekalian di sekolah ramah anak harus terpisah dan berjarak agar tadi supaya tidak ada pertemuan di satu titik anak perempuan dan laki-laki di satu titik sehingga bisa mengakibatkan pelecehan seksual, pertukar menukar informasi tidak layak tadi. Ini harus dikawal oleh sekolah ramah anak. Hak lainnya adalah hak perlindungan atas halo Pak Bagus, hak perlindungan kepada anak untuk kehidupan pribadinya. Tidak boleh ada ekspos. Bahkan saya seringkali meminta pengawalan oleh fasilitator jika ada anak yang terlibat kasus di satu sekolah, jangan sekolah harus segera melindungi walaupun dia seorang pelaku. Karena pada dasarnya seorang pelaku pun jika itu adalah anak, mereka adalah korban. Pelaku misalnya dia adalah pengguna nafsa. Nah, mengapa disebut korban? Karena pasti ada kontribusi orang tua sehingga dia menjadi pengedar nafsa. Ada kontribusi orang tua atau dan orang dewasa lainnya sehingga dia menjadi memakai nafsa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin selain tadi setiap tahunnya memetakan anak-anak yang tidak punya akte kelahiran, ada 5 kelompok anak yang juga harus dipetakan di sekolah ramah anak. Siapa 5 kelompok itu? Adalah tadi untuk melindungi kehidupan pribadinya dan untuk menolong anak-anak adalah kelompok anak-anak rentan. Ada 5 kelompok anak rentan yang harus dikawal oleh sekolah dan dipetakan dan dikawal agar mereka tidak menjadi korban dan menjadi salah perlakuan. Pertama adalah anak yang orang tuanya bercerai. Itu pertama. Kedua, anak yang tinggal dengan hanya salah satu orang tuanya. Anak yang tinggal tidak dengan orang tuanya. Anak yang kedua orang tuanya bekerja full time. Anak termasuk anak-anak orang tua yang bekerja di luar negeri. Anaknya tinggal dengan neneknya misalnya. Dan yang kelima adalah anak yang di keluarga marginal. Keluarga atau lingkungan marginal. 5 kelompok inilah yang setiap tahun Bapak Ibu harus petakan. Karena 5 kelompok ini sangat rawan menjadi pelaku kekerasan, sangat rawan menjadi korban kekerasan, korban nafsa, korban perlakuan salah, dan sebagainya. Sehingga pengawalannya pada 5 kelompok anak ini harus menjadi prioritas. Jadi pengawalan bukan hanya pada anak-anak yang pintar saja, tetapi tolong kawal juga anak-anak yang sudah terpetakan ke dalam 5 kelompok ini, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah, lanjut Pak Bagus. Selanjutnya adalah, halo? Halo? Ya Bu. Lanjut Pak Bagus. Halo? Ya. Jangan ke klaster 2 dulu Pak, masih klaster 1 belum selesai. Ya. Yang selanjutnya adalah hak berorganisasi dan berkumpul. Ini sudah banyak dilakukan oleh di sekolah. Dan hak perlindungan identitas. Ini juga Bapak Ibu sekalian memastikan bahwa identitas anak di sekolah tidak boleh terpublish ke luar. Lanjut, itu untuk poin-poin penting di klaster pertama yang terkait dengan anak itu sendiri. Yang kedua adalah, lanjut Pak Bagus, kita berbicara mengenai klaster kedua. Kalau tadi klaster pertama berbicara anaknya, perlindungan bagaimana kita menjaga anak sebagai pribadinya, maka klaster kedua adalah bagaimana intervensi negara terhadap keluarganya, terhadap keluarga. Jadi yang klaster kedua adalah bagaimana kita menjaga
perlindungan pertama anak yaitu di keluarga dapat dilakukan secara maksimal. Kementerian kami mempunyai Puspaga yang nanti akan dapat berjejaring dengan sekolah-sekolah ramah anak. Puspaga adalah pusat pembelajaran keluarga, adalah suatu lembaga yang dibentuk dan berisikan psikiater atau psikolog pengasuhan anak untuk membantu para orang tua dan lembaga pendidikan yang memerlukan bantuan mereka untuk memastikan anak tidak mendapatkan pengasuhan yang salah. Inti dari klaster 2 adalah anak tidak boleh dipisahkan dengan orang tuanya. Sehingga tadi yang tadi saya sampaikan pemetaan tadi, anak yang terpisah dengan orang tuanya, baik orang tua hanya satu atau dua-duanya, itu menjadi kelompok rentan sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua adalah tidak boleh ada pernikahan usia anak yang dilakukan. Jadi pada waktu ada anak didik Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu sekalian tahu bahwa dia akan dinikahkan, segera bantu anak tersebut jangan sampai dinikahkan. Bagaimana caranya? Hubungi segera Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar dapat segera membantu supaya turun nanti dari P2T P2A supaya perkawinan ini tidak dapat dilakukan. Kalau anak sampai menikah di usia mereka, maka hasilnya masa depannya suram. Berhenti, pendidikannya berhenti. Banyak sekali kasus-kasus di Indonesia dan ini menjadi PR bagi bangsa Indonesia untuk stop perkawinan anak dan menjadi program nasional untuk menghentikan perkawinan anak karena hampir 90% provinsi di Indonesia merupakan daerah merah perkawinan anak. Lanjut saja Pak Bagus, ini yang inti kedua adalah bagaimana pengasuhan di dalam keluarga sebagai pelindung pertama dan utama anak dilakukan. Tetapi harus dibantu Bapak Ibu sekalian. Klaster ke-6 dari sekolah ramah anak adalah partisipasi orang tua. Ini tantangan bagi sekolah ramah anak, bagaimana menyatukan orang tua untuk bersama-sama sekolah, menyelaraskan kalau di sekolahnya anak ini sudah sekolah ramah anak, pendisiplinannya sudah dengan kaidah-kaidah sekolah ramah anak, maka sekolah ramah anak harus membantu orang tua untuk memintarkan orang tua supaya melakukan pendisiplinan yang sama, supaya anak tidak mendapatkan pengasuhan yang salah, supaya anak tidak mendapatkan penelantaran. Maka kolaborasi antara sekolah dan keluarga menjadi sangat penting. Bagaimana? Nah, Bapak Ibu sekalian, hal penting saat ini adalah pada masa pandemi COVID ini anak-anak belajar di rumah, banyak orang tua mengeluh karena mereka tidak mengerti bagaimana menjadi pembimbing anak dalam proses belajarnya. Ilmu itu ada di guru. Dan sekarang seperti ada pemindahan fungsi guru kepada orang tua. Seharusnya tidak seperti itu. Tetapi satuan pendidikan, guru tetap membantu orang tua karena orang tua tidak punya ilmunya. Orang tua tidak pernah mendapatkan pendidikan khusus untuk melakukan pedagogi terhadap anak. Tidak pernah Bapak Ibu sekalian. Yang punya ilmu itu guru. Nah, sehingga pada waktu masa sekarang ini kami mohon para guru, para fasilitator membantu orang tua untuk mengajarkan parenting skill, untuk mengajarkan sedikit pedagogi bagaimana menjadi pembimbing anak pada masa mereka belajar di rumah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kekerasan. Orang tua kesal karena tidak punya ilmunya. Bagaimana cara mendampingi anak? Anak kesal karena orang tua kok seperti tidak mengerti. Karena kesal dua-duanya anak tetap kalah dong. Dan seringkali anak menjadi korban kekerasan. Itu sehingga kami mohon agar dari klaster kedua ini dapat dibantu oleh pihak sekolah karena 3 pilar sekolah ramah anak adalah keluarga, sekolah, dan anak yang kolaborasinya harus tetap berlangsung dimanapun mereka berada. Pendidikan berada di mana tetap kolaborasinya berlangsung. WA group antara orang tua dan sekolah harus tetap intensif Bapak Ibu sekalian dilakukan. Harus tetap justru harus bertambah
kuat, harus bertambah sering dilakukan komunikasi. Anak-anak diajarkan bagaimana mereka membuat tugas-tugasnya. Orang tua diajarkan bagaimana mereka cara membimbing anak. Nah, ke klaster ketiga Pak Bagus, lanjut. Klaster ketiga adalah klaster kesehatan. Klaster kesehatan adalah klaster, halo Pak Bagus, suara saya masih tetap terdengar? Ya, Bu. Masih Bu, Masih, oke. Suaranya masih. Soalnya di saya hilang, gambarnya sering hilang. Bapak Ibu sekalian, klaster ketiga adalah klaster yang mengawal kesehatan anak. Tadi klaster pertama mengawal anak itu sendiri supaya anaknya ditinggikan martabatnya, tidak mendapat kekerasan, didengar suaranya, anak mendapatkan hak atau ruang untuk didengarkan suaranya, untuk berkelompok, untuk untuk melakukan ibadah. Terus yang di klaster kedua bagaimana memintarkan orang tua sebagai keluarga pertama anak untuk melindungi anak, tidak dinikahkan dan sebagainya. Yang ketiga adalah mengawal kesehatan anak. Di Undang-Undang Perlindungan Anak dikatakan bahwa tujuan dari usaha perlindungan anak di Indonesia adalah untuk menciptakan anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air. Sehat menjadi kata pertama karena tanpa sehat belakangnya tidak mungkin dapat dilakukan. Tanpa sehat anak tidak mungkin cerdas. Tanpa sehat anak tidak mungkin ceria. Tanpa sehat anak tidak mungkin bisa mencintai tanah airnya. Sehingga kesehatan perlu dikawal dan di sekolah ramah anak dikawal dengan cara banyak sekali pengawalannya. Sekolah sehat, sekolah adiwiyata, terus UKS, PHBS, sanitasi, PJAS, banyak sekali upaya-upaya kesehatan di sekolah untuk memastikan anak tetap dapat hidup dan tetap sehat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekolah ramah anak didukung oleh banyak sekali program berbasis sekolah. Semua program berbasis sekolah mendukung 5 klaster ini Bapak Ibu sekalian. Sehingga jika sekolah sudah mempunyai program berbasis sekolah yang ada di sekolah masing-masing, maka artinya sekolah sudah mempunyai potensi perlindungan anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah klaster kesehatan. Di klaster kesehatan dilakukan dengan memastikan anak terlindungi dari sisi kesehatannya. Sekolah berkolaborasi dengan puskesmas ramah anak. Karena sekolah ramah anak harus mempunyai banyak jejaring Bapak Ibu sekalian. Mengapa mempunyai banyak jejaring? Karena untuk mengatasi permasalahan yang ada dan tidak bisa dituntaskan oleh sekolah. Jadi pada waktu ada kasus yang tidak bisa dituntaskan oleh sekolah, maka jejaring inilah yang diminta untuk menolong anak tersebut. Saya tidak akan membacakan secara rinci di klaster ketiga. Jejaring di puskesmas ramah anak menjadi sangat penting dan ini akan dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Langsung saja ke klaster keempat, Pak Bagus. Langsung saja. Bapak Ibu sekalian, klaster keempat adalah klaster yang dimana ini adalah menjadi rumah dari sekolah ramah anak. Klaster keempat, kalau tadi klaster kedua adalah di rumah pertama anak, keluarga, maka klaster keempat adalah rumah kedua anak, yaitu lembaga pendidikan. Jadi kalau satu hari 24 jam, maka 8 jam atau sepertiga hidup anak berada di lembaga pendidikan untuk anak usia sekolah, sehingga lembaga pendidikan menjadi rumah kedua bagi anak. Mereka menghabiskan waktunya di sana, di satu tempat selama 8 jam bahkan lebih untuk yang full day school. Maka banyak sekali yang bisa terjadi di sana. Kita harus ada sekolah ramah anak. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena seharusnya jika tujuan pendidikan yang ada di Undang-Undang Sisdiknas sudah memenuhi 5 klaster yang ada di Konvensi Hak Anak, maka sekolah ramah anak dan sudah dilakukan di lembaga pendidikan, maka sekolah ramah anak tidak perlu lagi. Pasti Bapak Ibu sekalian untuk sekolahnya yang sudah banyak melakukan prinsip-prinsip sekolah,
secara tidak sadar melakukan prinsip sekolah ramah anak. Pada waktu nanti saya berbicara sekolah ramah anak akan mengatakan, wah Bu itu mah udah, yang itu udah, ini sudah. Tetapi banyak sekali Bapak Ibu sekalian di sekolah yang bukan sekolah Bapak Ibu, anak-anak tidak terlindungi. Anak menjadi pengguna nafsa, anak menjadi korban kekerasan, anak menjadi korban kekerasan baik oleh teman maupun oleh orang dewasa yang ada di sekolah. Anak menjadi tidak sehat, terkena racun, anak menjadi terpapar radikalisme, anak mempunyai karakter buruk karena setiap hari selama 8 jam yang diteladankan adalah karakter buruk. Anak mudah sekali sakit karena lingkungan yang buruk dan sebagainya. Nah, banyak sekali hal-hal yang bahkan bisa menghilangkan hidup anak yang terjadi di lembaga pendidikan. Bencana Bapak Ibu sekalian. Selain itu apa? Adanya hukuman-hukuman yang sampai menghilangkan nyawa anak Bapak Ibu sekalian. Ini lumayan banyak terjadi di beberapa sekolah yang masih sangat senang menerapkan hukuman yang hukumannya sudah tidak manusiawi. Melanggar dari klaster pertama di prinsip-prinsip atau di poin-poin penting di tadi yang kelas pertama hak sipil dan kebebasan di klaster 1 tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, klaster keempat adalah klaster pengawalan sekolah ramah anak. Ada beberapa poin penting di sana. Yang pertama, semua anak usia sekolah dikatakan di klaster ini harus bersekolah. Tidak boleh bekerja, tidak boleh menikah. Sekolah dikatakan semua anak usia sekolah harus mempunyai akses atas pendidikan dasar secara gratis atau dibayarkan oleh negara. Indonesia belum bisa sampai 12 tahun karena seharusnya 12 tahun pendidikan dasar yang dimaksud di Konvensi Hak Anak adalah dari SD sampai SMA atau 12 tahun. Sehingga seharusnya wajib belajar ini harus sampai 12 tahun. Sampai 12 tahun pendidikan dasar itu baru pendidikan dasar Bapak Ibu sekalian, anak-anak harus dibiayai oleh negara. Ini yang diartikan dari gratis. Yang kedua adalah di lembaga pendidikan anak tidak boleh bekerja dan tidak boleh menikah. Yang ketiga adalah pendisiplinan dalam masa pendidikan dilakukan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan. Nanti kita berbicara, Pak Bu Bakti akan berbicara itu pendisiplinan di sekolah ramah anak. Selain itu di sekolah ramah anak perlindungan menyeluruh klaster 1 sampai klaster 3 ada di sekolah ramah anak. Di sekolah ramah anak klaster 1 dikawal tadi, memastikan anak-anak didengar suaranya, pendisiplinannya, anak-anak punya akte kelahiran, anak-anak diberi ruang untuk berbicara, anak-anak diberi ruang untuk beribadah. Anak-anak dilindungi identitasnya, anak-anak pelaku juga dilindungi oleh sekolah supaya tidak mendapatkan reviktimisasi. Yang kedua, sekolah menjadi keluarga bagi anak-anak dan ini juga yang dilakukan di prinsip-prinsip sekolah ramah anak yang menjadi konsep dari sekolah ramah anak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, di sekolah ramah anak poin pentingnya lagi, anak harus dihargai waktu luangnya. Artinya apa? Bahwa anak harus mendapatkan waktu untuk mereka beristirahat. Jadi kalau di sekolah ada waktu istirahat yang diisi dengan misalnya sholat zuhur, maka pastikan bahwa ada penambahan waktu istirahat, khususnya karena anak-anak perempuan lebih lama wudhu dan sebagainya. Di klaster ini juga ada tujuan dari pendidikan yang seharusnya dikawal oleh semua lembaga pendidikan. Diklik sekali Pak Bagus untuk memunculkan judulnya. Bahwa tujuan pendidikan yang harus dikawal oleh lembaga pendidikan dan sebenarnya yang sekarang kami sedang dorong masuk di Undang-Undang Sisdiknas adalah ini Bapak Ibu sekalian. Ada di depan Bapak Ibu sekalian, yaitu
bahwa semua negara harus menyepakati bahwa tujuan pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian, bakat, mental, dan fisik anak semaksimal mungkin. Dan anak-anak harus belajar untuk menghormati orang tua, menghormati budaya, menghormati bahasa, menghormati nilai-nilai dan tahapan yang berbeda dari budaya, dan mencintai tanah air. Tujuan pendidikan inilah yang harus masuk ke dalam Undang-Undang Sisdiknas. Mengapa belum masuk ke Undang-Undang Sisdiknas? Sehingga lebih terasa tujuan pendidikan selama ini yang kita tuju adalah bagaimana secara kognitif anak-anak dilihat dari nilainya. Padahal kalau kita lihat dari tujuan pendidikan sesungguhnya adalah ini adalah modal penting bagi anak untuk mereka menjadi dewasa nanti. Kepribadiannya harus kuat, disiplin, tepat waktunya, menghormati orang lain, bakatnya dikembangkan, mentalnya dan sebagainya. Nah, inilah yang harus didorong oleh Bapak Ibu sekalian karena belum masuk ke dalam Undang-Undang Sisdiknas. Mengapa belum masuk? Karena kita meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990, tetapi Bapak Ibu sekalian bahwa ratifikasi pasal 29 di tujuan pendidikan dilakukan pada tahun 2005 oleh Indonesia. Baru dilakukan pasal 28 dan 29 baru dilakukan pada tahun 2005. Pada waktu itu Kepresnya oleh Pak Soeharto, tetapi tidak ikut mengakui adanya pasal 28 dan 29. Pengakuan atas implementasi pasal 28 dan 29, yaitu 28 yang pendisiplinan tadi, pendisiplinan dilakukan tanpa merendahkan martabat anak, itu baru diakui pada waktu zaman presidennya SBY. Pada zaman SBY diakui pasal 28 dan 29 harus dilakukan oleh negara. Sehingga munculnya Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 dan pengakuan tahun 2005, tujuan pendidikan ini belum masuk di Undang-Undang Sisdiknas. Nah, karena sekarang sedang revisi Undang-Undang Sisdiknas, kami mengawal agar tujuan pendidikan ini yang masuk di Undang-Undang Sisdiknas menjadi tujuan lembaga pendidikan sebagaimana seharusnya. Nah, lanjut Pak. Selanjutnya di klaster ini yang penting lagi adalah bagaimana supaya lembaga pendidikan dan orang tua mengawal pemenuhan hak anak untuk memanfaatkan waktu luangnya, untuk anak beristirahat, melakukan kreativitas, inovasi, dan didengarkan suaranya. Bapak Ibu sekalian, di klaster ini dikatakan bahwa anak harus mempunyai waktu luang dan anak harus diajarkan untuk berpartisipasi dalam dunia seni, budaya, dan rekreasi. Ini saya pikir sudah banyak dilakukan di lembaga pendidikan. Dan klaster kelima adalah, ini klaster keempat, klaster kelima adalah klaster di mana anak-anak yang gagal mendapatkan haknya di klaster 1, 2, 3, 4, maka mereka masuk di klaster kelima. Klaster kelima adalah klaster korban karena anak-anak tadi di klaster 1 gagal. Anak tidak terlindungi dari secara pribadi anaknya, mendapat kekerasan, anak menjadi korban kekerasan, mendapatkan perlakuan salah, mendapatkan anak menjadi korban nafsa, anak didiskriminasi, anak dinikahkan dan sebagainya. Di keluarga anak dapat penelantaran dari keluarganya, klaster kedua lepas. Di klaster ketiga secara kesehatan anak-anak tidak terpenuhi sehingga anak sakit, sehingga berada dalam rumah sakit, tidak bisa mengikuti pendidikan dan sebagainya, menjadi korban nafsa dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ada penambahan klaster keempat. Di lembaga pendidikan pun anak tidak mendapat perlindungan sehingga klaster 1, 2, 3, 4 mereka lepas perlindungan, maka anak masuk di sini. Ada tambahan yang anak-anak yang masuk ke dalam kelompok perlindungan khusus di Undang-Undang Perlindungan Anak, ini khusus di Indonesia. Kalau yang tadi sebelumnya adalah di Konvensi Hak Anak, tetapi di situasi Indonesia ada situasi khusus di mana ditambahkan 7 poin penting anak-anak yang masuk dalam kelompok perlindungan khusus.
ini yang seringkali menjadi anak yang istilah kami 4L, lu lagi anak troublemaker di sekolah. Yang ternyata anak tersebut menjadi korban pornografi, sehingga banyak melakukan pelecehan seksual, menjadi korban kekerasan seksual, menjadi pelaku kekerasan seksual, karena ternyata anak ini korban pornografi karena tadi tidak ada pembatasan informasi. Anak dengan HIV/AIDS, LGBT, ternyata anak ini adalah korban LGBT. Anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan pelentaran. Anak dan perilaku sosial menyimpang, anak PANG, anak LGBT, anak menjadi korban stigmatisasi. Orang tuanya yang bersalah, orang tuanya ditangkap polisi karena korupsi, dibully di sekolah, anak koruptor, anak tukang bubur karena profesi orang tuanya tukang bubur, anak tukang bubur, anaknya gantung diri. Nah, anak yang korban di kelompok perlindungan khusus adalah kelompok yang harus Bapak Ibu tolong. Tetapi karena ini di perlindungan khusus, maka lembaga layanannya harus khusus. SDM-nya harus khusus, ilmunya juga khusus. Jadi pada waktu menolong anak ini yang pertama dilakukan, pada waktu ada kasus harus diketahui siapa anak ini. Harus ada assessment untuk tracing, mengetahui latar belakang anak ini, sehingga tadi pemetaan 5 kelompok anak yang rentan adalah ternyata anak kelompok yang masuk ke dalam perlindungan khusus menjadi sangat penting dilakukan agar pengawalan dan pertolongan untuk anak yang masuk ke dalam perlindungan khusus dapat dilakukan. Jejaring dalam kelompok anak-anak perlindungan khusus dapat dilakukan dengan Puspaga, P2T, P2A, dengan puskesmas, dengan kepolisian, dengan BNN dan lain-lain. Nah, inilah 5 klaster pelindungan untuk 5 klaster konvensi hak anak. Yang pertama tadi khusus untuk anaknya adalah klaster sipil dan kebebasan, mengatur tentang anaknya supaya anaknya punya akte kelahiran, tidak didiskriminasi, didengar suaranya, mendapat hak ibadahnya, dilindungi namanya dan sebagainya. Kedua, klaster keluarga, yaitu ini yang menjadi 24 indikator kabupaten kota layak anak, Bapak Ibu sekalian. Klaster kedua adalah klaster yang mengawal dari keluarganya. Yang pertama dari anaknya, yang kedua dari keluarganya, tidak dinikahkan, ada Puspaga untuk menolong orang tua, ada infrastrukturnya ramah anak. Yang klaster ketiga adalah klaster kesehatan, dikawal kesehatannya, ada di Puspaga lembaganya di sana yang menjadi jejaring sekolah ramah anak. Yang keempat adalah bagaimana dipenuhi hak pendidikannya, pendidikannya dari mulai keluarga sampai kepada di sekolah atau di satuan pendidikan, dan diberikan haknya untuk memanfaatkan waktu luangnya dan beristirahat. Indikatornya ada wajib belajar 12 tahun, sekolah ramah anak dan pusat kreativitas anak. Dan yang kelima adalah klaster perlindungan khusus, di mana ini adalah bagaimana penanganan untuk anak yang sudah menjadi korban. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah implementasi sekolah ramah konvensi hak anak yang menjadi tugas daerah yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 21 dan 22, bahwa perlindungan anak harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk kabupaten kota layak anak. Nah, itulah selintas mengenai konvensi hak anak, Bapak Ibu sekalian, dan kita lihat di klaster 19, di indikator ke-19 adalah sekolah ramah anak. Nah, demikian barangkali silakan menjadi bahan baca dan silakan di browsing secara lengkapnya dokumen konvensi hak anak sebagai bahan baca Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, begitu saja Pak Bagus untuk konvensi hak anak.